Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani Turen. Inilah Radio Al-Azhar FM. Radio Al-Azhar FM. Sarana informasi dan dakwah. Sarana informasi dan dakwah. فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matil imani wal islam wa waffaqana lil iqtida'i bil ihsan wal a'mali bil arkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di masjid ini dalam suasana yang sangat membahagiakan, karena kita bisa sama-sama beriktikaf, duduk, tadarruk dan tawaddu seraya selalu mengingat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam bersama-sama kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi besar Qauli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berikutnya khatib berwasiat atau berpesan kepada seluruh jamaah. Marilah kita wabil khusus kepada diri saya sendiri yang secara kebetulan siang hari ini mendapatkan amanat untuk menyampaikan khutbah. Marilah kita bersama-sama selalu dan senantiasa meningkatkan kadar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sedianya yang menyampaikan khutbah pada siang hari ini adalah khotib lain, yaitu Gus Wahid. Secara kebetulan beliau berhalangan hadir karena agak sedikit tidak enak badan, sehingga alhamdulillah saya siang hari ini berkenan menggantikan beliau. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tadi sudah dibacakan oleh saudara petugas bahwa judul khutbah siang hari ini adalah pesan takwa. Sebelumnya saya awali bahwa khutbah itu beda dengan ceramah, mesti harus dibedakan. Jadi konteksnya beda, definisinya khutbah dengan ceramah itu berbeda. Kalau ceramah itu bebas sesuai dengan materi, dengan gaya, agitasi, dengan interaksi dan seterusnya. Tetapi kalau khutbah ini terikat oleh peraturan yang ada dalam ilmu fikih, yaitu ada syarat,
juga ada rukun khutbah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada beberapa rukun kalau menyampaikan khutbah itu, bukan hanya orang yang tiba-tiba pandai bicara, pandai dalil, tapi tidak pernah ngaji fikih, kemudian ditunjuk menjadi khotib. Ini tidak bisa. Karena khotib mesti harus tahu tata cara, ilmu tentang bagaimana berkhutbah. Makanya mesti harus ada ngaji dulu kalau siap untuk menyampaikan khutbah. Ada beberapa rukun di dalam khutbah itu, saya nukil dari sebuah kitab Safinatun Najat, Arkanul Khutbataini Khamsatun. Ada 5 rukun khutbah itu. Yang pertama adalah hamdulillahi fihima. Jadi seorang khotib mesti harus membaca hamdalah kedua khutbah. Yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Seorang khotib mesti harus menyampaikan selawat, bacaan sholawat di 2 khutbah. Nomor 3, wal wasiyatu bit taqwa fihima. Dan seorang khotib mesti harus menyampaikan wasiat, mengajak para jamaahnya untuk bertakwa, dan itu ada di 2 khutbah. Nomor 4 adalah wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma. Seorang khotib mesti harus membaca salah satu ayat Al-Quran di antara 2 khutbah. Yang nomor 5 adalah wad-du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Membaca doa untuk orang mukmin seluruh dunia. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada pesan yang sangat esensial dalam khutbah ini. Satu di antaranya adalah pesan takwa. Sehebat apapun khutbahnya, kalau tidak ada pesan takwa, khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jum'ahnya dianggap tidak sah. Maka kita yang secara kebetulan diamanati untuk menyampaikan khutbah, kalau seandainya merasa ada kekurangan ilmu, mesti sebaiknya dan seyogyanya harus diskusi dulu, ditaskhih dulu kepada orang yang tahu tentang fikih. Ma'asyiral hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ada beberapa kehebatan pesan Allah yang pesan takwa ini. Ada beberapa kelebihan bagi orang-orang yang takwa. Hal ini dijelaskan secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolak. Mungkin para jamaah nanti bisa melihat langsung Al-Qur'an surat At-Tolak. Awal-awal ayatnya 1, 2, 3 sampai 4. Kelebihan orang-orang yang takwa itu adalah nomor 1, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah itu semua urusannya akan ada way out, akan ada jalan keluar, dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Jalan keluarnya bukan hanya nafsu, tetapi untuk mengatasi masalah ini dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga endingnya itu menjadi ending yang insya Allah sangat barokah dan baik. Yang nomor 2 adalah kehebatan orang yang takwa itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari mana rezeki itu datangnya. Jadi tidak pernah diduga, tiba-tiba rezeki itu muncul. Ini kehebatan orang-orang takwa. Yang nomor 3, kehebatan orang yang takwa itu adalah wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kehebatan orang yang takwa dan tawakal kepada Allah itu adalah fahuwa hasbuh. Seluruh kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kehebatan orang takwa itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Apabila orang yang takwa itu ada permasalahan dalam menjalankan kehidupannya, Allah akan memberikan kemudahan. Sedangkan yang nomor 5 itu adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'lim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, seluruh kekurangan dan kesalahannya akan dimaafkan oleh Allah, wa yu'zim lahu ajra, dan akan mendapatkan yang sangat besar. Hal ini Allah dawuh di dalam Al-Quran betul-betul dipesankan kepada kita semuanya agar kita
selalu menjadi hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada pertanyaan, ma huwa taqwa? Apakah yang disebut takwa itu? Sebetulnya dari berbagai referensi kitab-kitab tauhid maupun kitab-kitab yang lain, takwa itu sebetulnya sangat sederhana sekali. Imtitsalul awamiri wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Tentu mesti ini harus dibahas dengan bahasan yang makro, yang terbuka, perlu waktu yang sangat panjang karena ini khutbah, khotib hanya dibatasi khutbah menyampaikan maksimal 12 menit. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita punya harapan yang besar dalam menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita dengan segala keterbatasan dan kemampuan ini, Allah berkehendak, Allah menakdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita tidak punya harapan lain dari berbagai kondisi, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Turen, tetapi kondisi ini menjadi mengglobal, kondisi internasional. Ini kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh manusia tidak pernah ada apa-apanya. Manusia tersenyum saja perlu bantuan orang lain. Manusia bernafas saja perlu pertolongan Allah. Manusia melangkahkan kaki, mengedipkan mata pun mesti harus mendapatkan pertolongan Allah. Oleh karena itu, pesan takwa ini seyogyanya dan hendaknya diimplementasikan oleh semua umat Islam, khususnya yang ada di masjid pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, lahir dan batin. Mudah-mudahan diberi kecukupan oleh Allah, lahir dan batin. Mudah-mudahan ditakdirkan menjadi amal kita, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga, keturunan, semua zuriyah kita, mudah-mudahan ditakdirkan menjadi zuriyah, menjadi keturunan salihah yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak kalah penting adalah seandainya sewaktu-waktu, kapan kita tidak ada yang tahu, Israel menghampiri kita, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal alan wa fa'al khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa qala 'azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad din innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun udhkurullaha alladzi yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.